Satu perikop, satu hari. Maleaki pasal 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-14. Pencemaran korban-korban. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku, tetapi berkata, dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka, meja Tuhan boleh dihinakan. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu. Apakah ia berkenan kepadamu? Apalagi menyambut engkau dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Maka sekarang, cobalah melunakkan hati Allah, supaya ia mengasihani kita. Oleh tangan kamulah terjadi hal itu. Masakan ia akan menyambut salah seorang daripadamu dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Sekiranya ada di antara kamu yang mau menutup pintu, supaya jangan kamu menyalakan api di mezbahku dengan percuma. Aku tidak suka kepada kamu, firman Tuhan semesta alam, dan aku tidak berkenan menerima persembahan dari tanganmu. Sebab dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, namaku besar di antara bangsa-bangsa. Dan di setiap tempat dibakar dan dipersembahkan korban bagi namaku dan juga korban sajian yang tahir. Sebab namaku besar di antara bangsa-bangsa, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu ini menajiskannya, karena kamu menyangka meja Tuhan memang cemar dan makanan yang ada di situ boleh dihinakan. Kamu berkata, lihat, alangkah susah payahnya, dan kamu menyusahkan aku, firman Tuhan semesta alam. Kamu membawa binatang yang dirampas, binatang yang timpang, dan binatang yang sakit. Kamu membawanya sebagai persembahan. Akan berkenankah aku menerimanya dari tanganmu? Firman Tuhan. Terkutuklah penipu yang mempunyai seekor binatang jantan di atas kawanan ternaknya, yang didasarkannya, tetapi ia mempersembahkan binatang yang cacat kepada Tuhan. Sebab aku ini raja yang besar, firman Tuhan semesta alam, dan namaku ditakuti di antara bangsa-bangsa. Saudaraku, pada perikop ini Tuhan memberikan teguran yang begitu keras kepada para imam. Mengapa Tuhan menegur mereka? Karena para imam mempersembahkan korban yang tidak pantas, tidak layak untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Para imam ini mempersembahkan korban binatang yang buta, cacat, timpang, dan bahkan mereka membawa roti cemar di atas mezbah Tuhan. Kondisi kerohanian dari bangsa Israel begitu bobrok. Karena yang melakukan pelanggaran di sini bukan hanya para umat Allah, melainkan juga sampai pada para imam. Imam seharusnya dapat memberikan teguran kepada umat Allah jika ada yang membawa korban yang tidak pantas untuk dipersembahkan. Tetapi para imam justru mendiamkan, dan bahkan para imam pun mempersembahkan persembahan itu kepada Tuhan. Apa yang dilakukan para imam ini adalah suatu penghinaan kepada Tuhan. Mereka melayani dengan seadanya, melayani dalam keadaan berdosa, dan bahkan berkompromi dengan dosa yang dilakukan oleh umat Israel. Di sini Maleaki memberikan suatu perbandingan. Cobalah menyampaikan persembahan itu kepada bupatimu. Apakah ia berkenan kepada persembahan tersebut? Kalau bupati saja tidak mau terima, apalagi Tuhan Raja di atas segala raja. Saudaraku,
Dari kisah ini memberikan suatu peringatan bagi kita sebagai umat Allah agar tidak memandang rendah pelayanan di hadapan Tuhan. Tuhan ingin kita memberikan yang terbaik yang ada pada diri kita untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Jangan memberi sisa-sisa kepada Tuhan. Saudara, ini pembacaan firman Tuhan dan renungan untuk kita saat ini. Tuhan akan menolong kita. Roh Kudus memampukan kita untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Soli Deo Gloria.